Ada dalam riwayat kitab Dakhaikul Akhbar, ada seorang hamba Allah masuk neraka sudah 40.000 tahun. Tidak tahan azab Allah dalam neraka, tidak tahan. Maka dia baca lagi, Ya Latif, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Qahar, selama 40.000 tahun pula. Terdengar oleh malaikat Ridwan, lapor sama malaikat Malik, Malik, itu ada hamba Allah yang selalu membaca nama Allah dalam neraka. Panggil, siapa dia? Menghadaplah malaikat Malik kepada Allah. Ya Rabbi, kata malaikat Ridwan, ada hamba yang baca nama engkau dalam neraka. Sudah 40 tahun, tak tahan azab lagi. Kata Allah, Malik, cari. Berapa lamanya malaikat Malik mencari orang yang zikir dalam neraka itu? 40 tahun. Kata malaikat Malik melapor, tidak jumpa Ridwan, tidak jumpa. Cari. Balik sama Allah, Ya Rabbi, tidak jumpa. Cari lagi. Coba bayangkan, yang menguasai neraka itu malaikat Malik, tidak jumpa. Berarti di mana nyoba? Di korak-koraknya mungkin, Pak. Akhirnya dicari yang gelombang kedua, jumpa. Dibawa kepada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan, ini orang yang berzikir itu. Kata Allah, bawa ke dalam surga. Kata malaikat Ridwan, sudah ikut dah, tolong dalam surga kok bau, usuk ke bangkai kok. Tolong dicelupkan dulu. Diazab. Akhirnya dapat masuk surga. Kenapa? Karena dia zikir. Habis dunia ini masuk alam kubur. Habis alam kubur, alam kiamat. Habis kiamat, padang mahsyar. Habis padang mahsyar, berhisab. Yaumul hisab namanya. Ada yaumul hisab, habis yaumul mizan. Ditimbang amal ibadat, diperiksa amal ibadat. Yang keenam, siratul mustaqim. Lulus dapat surga, tidak lulus dapat neraka. Itu baru sebut dengan yaumil akhir. Panjang lagi, Pak. Satu stasiun ke stasiun atau satu alam ke alam ke alam itu perlu tiket, perlu paspor, perlu visa. Sudah ada enggak paspor kita untuk itu? Habis dunia masuk alam kubur. Sudah ada lah persiapan kita untuk masuk alam kubur. Maka ni Ramadan menyikapi disebut dengan bulan tarbiyah. Bulan pendidikan yang mengajar akan diri kita. Kalau kita, Bapak dan Ibu, ya pertama persiapan. Karena Ramadan ini adalah bulan kesadaran. Yang dipanggil Allah Ta'ala hanya orang beriman. Orang musyrik, orang syirik, atau munafik pasti tidak kena, Pak. Tidak kena oleh Ramadan. Jadi jangan heran Bapak dan Ibu, ada orang tidak puasa, orang tidak sholat, makan siang bolong, tidak malu merokok. Jangan heran. Karena mereka itu tidak golongan orang beriman. Siapa mereka? Mungkin syirik, mungkin munafik, mungkin fasik. Karena orang tiga-tiga ini Bapak Ibu itu tidak boleh menjadi wali ketika anaknya akad nikah. Tidak boleh. Nah sekarang Ramadan ini memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan untuk kita. Saya ngajak Bapak dan Ibu, itu hanya latar belakangnya. Persoalannya Bapak dan Ibu, mari kita bisa pundi, kita isi pundi-pundi amal kita.
baik Ramadan, luar Ramadan, persiapan untuk alam barzah nanti, persiapan untuk huru hara kiamat nanti. Karena itu pasti, itu pasti. Nah, dalam kata Rasul, man aradal qabru, siapa yang ingin besok lapang kuburnya, ayyulazima arba'atun asya'a, hendaklah membiasakan amal ibadat 4 sesuatu. Salah satu yang 4, fal muhafazatu 'ala shalah, pelihara solat dengan baik. Memelihara solat itu ada 3 cara. Satu, melihara solat dengan berwudu. Sempurnakan wudu, sempurnakan istinja. Yang kedua, pelihara solat dalam bentuk bacaan solat. Kenapa Rasul menyuruh kita solat berjamaah? Karena imam itu lebih baik bacaannya dari kita. Ayat yang ia baca berubah-ubah. Kalau kita solat sendiri, tidak banyak peliharanya. Ayat yang kita baca itu juga. Karena itu cuma yang dapat oleh kita. Nah, makanya lebih afdal pelihara solat dalam bentuk bacaan. Yang ketiga, pelihara solat dalam bentuk waktunya solat. As-salatu fil waqtiha. Solatlah pada waktunya. Jangan lalaikan. Kenapa solat itu sampai hari ini pembahasan tidak habis-habis, Ustaz? Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Besok di padang mahsyar Bapak Ibu diperiksa amal ibadat kita, yang pertama itu salat. Salat. Kenapa salat itu, Ustaz? Kenapa tidak puasa? Kenapa tidak zakat? Kenapa tidak haji? Dan lain-lain. Salat semua orang mampu. Haji tak semuanya orang mampu. Zakat tak semuanya orang mampu. Puasa tak semuanya orang mampu. Tapi kalau solat semuanya orang mampu. Anakkah dia, remajahkah dia, dewasakah dia, orang tuakah dia. Oh sakit, solat diberikan rukhsah, keringanan. Tak sanggup berdiri, duduk di kursi kayak begini. Nak juga duduk menyelepok, Pak. Duduk menyelepok nama tu. Silakan. Nak juga berbaring. Kalau sarawaknya mengendeng hadap ke kiblat. Tak sanggup nelentang. Tak juga bisa isyarat mengenai ayu muncung di kijok mata. Tak juga bisa apa ilah leh. Solat. Jadi kalau ingin lapang kubur, pelihara solat. Yang kedua, ingin lapang kubur, wa qiraatul Quran. Selalulah membaca Al-Quran. Saya, Bapak dan Ibu, tahun 2015 itu berangkat haji. Mertua laki-laki saya meninggal di Mekah. Jadi saya ikut ke rumah sakit. Saya ikut memandikannya, saya ikut mengafaninya, saya ikut pikul ke Masjidil Haram, saya ikut menyolatkan di belakang imam, saya ikut mengantarkan ke kuburan. Tiba di kuburan, setelah selesai saya berdoa, saya tanya sama penjaga kubur situ. Ya Syekh, kaif haluk, apa kabar? Taib, taib. Lama cerita, kata orang kuburan di sini dibongkar, iya atau tidak? Jawabnya iya dan tidak. Semuanya kuburan ini nanti dibongkar, dimasukkan mayat yang baru, yang lama tulang menulang itu dipinggirkan. Maka di Mekah itu kuburan ada 2 macamnya. Ada macam seperti kita ditimbun, ada yang tidak ditimbun. Hanya ditutup aja di atas. Kebetulan pusara orang tua saya ditutup, bukan ditimbun. Nah,
Jadi yang dibuka bila jumpa mayatnya di dalam atau jenazah itu di dalam utuh, tutup. Besok buka lagi, utuh, tutup. Besok buka lagi, tutup. Kasih segel, tidak boleh buka lagi. Itu untuk orang awam. Tapi kalau orang qiraatul Quran, saya tanya, yang banyak jumpa yang tidak rusak jenazah itu tubuhnya, tidak ada hancur, utuh, bagus-bagus. Siapa Pak? Ya, dia jawab, pertama para imam. Yang kedua orang sering baca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Yang ketiga para ulama-ulama. Jasadnya utuh. Kalau para ulama, para syekh, para kiai hanya sekali buka. Begitu utuh, tidak dibuka lagi. Begitulah Bapak dan Ibu, kiranya dalam sejarah orang jadi imam, orang yang qiraatul Quran sangat dimuliakan Allah. Ingin lapang kubur besok, ingin terang kubur, wa qiraatul Quran. Nawwiru buyutakum bi qiraatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan suara Al-Quran. Rumah yang mana Ustaz? Pertama, rumah yang kita tempati. Indahlah dalam rumah itu ada suara Al-Quran. Yang kedua, rumah mana Ustaz? Qalbul insan. Hati ini rumah berjalan. Isilah dengan Al-Quran. Karena panas di sini, tidak duduk jantung, tidak tenang. Freeze and freeze. Dinginkan dengan Al-Quran. Dinginkan dengan Al-Quran. Ustaz, saya tidak nampak tulisan lagi Ustaz, dah tua, mata dah rusak. Okey, pasang niat. Guru yang mengajar ngaji di madrasah, guru yang ngaji di surau itu, ambo yang akan membayar gajinya tiap bulan. Jadi sedekah jariah kita mengalir. Mengalir. Makanya Bapak dan Ibu coba tengok luar negeri dengan kita di Indonesia menghormati orang-orang qiraah atau tilawah Al-Quran jauh beda Pak. Kita nanti ada musabaqah tilawatil Quran tingkat kota, kabupaten, provinsi. Astakanya mau miliaran Pak. Buat astakanya aja. Mau miliaran. Hadiahnya berapa Ustaz? 2 juta, 3 juta. Kalau luar negeri, tidak perlu banyak astaka, pentas biasa dibuat, buat tempat duduk, baca Al-Quran, nah, itu aja, santai aja. Tapi hadiahnya berapa? M ke atas Pak, M aja. Miliaran hadiahnya. Kenapa? Karena yang ia senandungkan adalah Al-Quran. Ini Ramadan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan Bapak dan Ibu, ada 4 yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Rindu Pak, rindunya Bu. Surga yang rindu bukan awak lagi. Siapa yang pertama? Talil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran. Saya tidak nampak Ustaz, guru ngaji sudah saya ajar Ustaz, ada orang yang kasih, bagian saya mana? Wakafkan Al-Quran. Wakafkan Al-Quran. Oke lah, dalam kota masih kita semua Al-Quran bagus-bagus, jalanlah ke kampung-kampung Pak. Surau-surau yang diihuni oleh keluarga, surau-surau yang ada di kampung, Al-Qurannya banyak robek-robek Pak. Wakafkan Al-Quran. Dibaca oleh anak 1 huruf, kita dapat pahala. 2 huruf, tambah pahala. 3 huruf, banyak pahala. Dan sebagainya. Makanya beberapa tahun yang lalu, Bapak dan Ibu, saya buat musabaqah tilawatil Quran, tingkat guru mengaji di surau se-Provinsi Riau. Saya buat.
Karena kasihan Pak, saya nengoknya. Gajinya cuma 150 sebulan, 200 sebulan. Hadiahnya apa? Umroh Pak. Saya kasih umroh hadiahnya. Karena saya mengingat dulu Pak, ngaji saya di surau, ongku itulah mengajar alif, ba, ta. Tapi ustadz itu, ongku itu, ya begitu aja lah sampai dah tua. Dikasih alhamdulillah, tidak dikasih tidak apa-apa. Kapan kakinya akan menginjak ke tanah suci? Saya buat musabaqah. Yang biasa ikut, itu tidak boleh diikutkan. Yang hebat-hebat biasa, tidak boleh diikutkan. Supaya kasih kesempatan guru-guru itu. Alhamdulillah, dapat juara. Yang juara 1 kalau tidak salah waktu itu, tembilahan. Guru ngaji Mesurau itu. Saya bawa ke Mekah Pak, saya hadiahkan umroh. Juara 2, juara 3, saya kasih emas. Jadi yang disenandungnya Al-Quran. Cobalah besok di sini, pemuda remaja kerjasama dengan orang tua dan pengurus, buat musabaqah. Anak-anak hadiahnya sepeda. Ini selamanya hadiahnya amplop. Isinya 25, 50, 75. Lalu sampai pulang nih, Abi beli paket. Coba anak-anak kita kan suka main sepeda, hadiah sepeda. Remaja apa hadiahnya Honda. Dewasa apa dia umroh. Tapi yang tua kayak ini 60 ke atas, apa hadiahnya Ustaz? Kain kapan. Kain kapan dikasih hadiah. Kok gitu Ustaz? Iyalah, karena kita persiapan meninggal, mati. Meninggal kita besok. Kain kapan yang memungkus badan hasil musabaqah. Kan gembira kita itu. Nanti mungkar nakir nanya, marab muka. Jawabnya apa? Mungkar nakir. Nih tengok, jangan dia tanya. Nih kainnya hasil musabaqah nih. Tahu enggak? KO dia tuh Pak. Balik sama Allah, ya Allah, ini mayat dia agak lain pula, ditanya lain pula jawabannya. Apa jawabannya? Membanggakan kain kapan yang hasil musabaqah. Saya dah tahu apa itu musabaqah. Itulah aja. Karena jangan asal tanya, siapa itu hambaku? Itu adalah orang-orang qiraah itu, ahli Al-Quran. Jangan kau tanya, sediakan tempat surga baginya. Coba Abu Nawas saja pada hasil musabaqah. Abu Nawas, kain kapan pemungkus badannya? Kain yang mana? Kain yang rusak, yang lusuh. Dia pesan sama istrinya, besok bila saya meninggal, tolong bungkus saya dengan kain kapan yang sudah rusak, yang lusuh-lusuh. Kenapa Tuhan kayak itu? Pokok ikuti aja lah. Tanya oleh malaikat munkar dan nakir, ma rabbuka? Nawas, siapa Tuhanmu? Beliau jawab, jangan ditanya juga saya. Tengok kain kapan saya, tak ada lama saya mati, dah lama ke tengok dia, dah rusak. Anda sanggup munkar dan nakir nanya lagi Pak. Karena munkar nakir kan mayat yang baru. Nih Abu Nawas sudah lama katanya. Padahal kain kapannya jadi lama Pak. Buatlah besok musabaqah itu. Oh saya enggak Ustaz. Pundi-pundi amal saya selama Ramadan, persiapan hidupnya akan datang Ustaz. Saya ahli tahajud. Fatahajjad bihi minal lain. Lakukanlah tahajud malam hari. Orang yang tahajud maqam mahmuda, Allah letakkan pada tempat yang terpuji. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Allah akan memberikan petunjuk siapa yang Ia kehendaki, dan Allah menyesatkan, menjatuhkan orang itu siapa yang Ia kehendaki. Mohon maaf, malam tadi dengan Pak Wakil Wali Kota Dumai. Beliau itu bukan orang ilmuwan, bukan orang cendekiawan, tukang bakso. Wakil Wali Kota itu tukang bakso, kumpulan bakso. Jadi wali kota, wakil wali kota. Kenapa? May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Kalau Allah sudah berkehendak, Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta.
Nah, ada yang membantah fa'alul lima yurid. Allah berkehendak dengan sekehendaknya. Makanya iman dikokohkan amak dan ayah. Iman tidak tampak, iman tidak bisa ditengok, tapi bisa dibuktikan. Mana contohnya Ustaz? Masito hidup di rumah Fir'aun, tapi Masito tidak pernah mengikut Fir'aun. Masito pembantu Fir'aun, tapi tidak pernah patuh dalam bentuk keimanan kepada Fir'aun. Sampai direndam dalam kancah yang sangat mendidih, bercampur sama minyak. Goyahkah iman Masito? Perempuan itu Pak? Tidak. Anaknya direndam di dalam, suaminya direndam di dalam, terkelupas daging dengan kulit, terbelalak mata suami dan anak-anak, banjir air matanya Masito menengok suami dan anaknya direndam di depan mata. Apa jawaban Ustaz? Hei Masito, kata Fir'aun, ini giliranmu, berubah kamu atau tidak? Bila kamu mengaku diri saya ini Tuhan, kamu selamat. Tapi kalau kamu mengaku ada Tuhan selain pada saya, kamu kan merasakan. Apa jawaban Masito? La tahab wa la tahzan, innallaha ma'ana. Fir'aun, saya tidak takut, saya tidak gentar, Allah bersamaku. Begitu Masito lompat, belum sampai kakinya ke dalam kancah yang mendidih, nyawanya sudah dicabut oleh Allah. Makanya coba di dalam Isra dan Mi'raj, subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjid ilal masjid. Kecepatan Rasulullah itu yakadul barq, 1000 kali lipat dari kilat. Terbau semerbak oleh Rasul, harumnya bukan main. Sehingga Rasul bertanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, yang di belakang kita lewat tadi kok harum kali? Pada kecepatan, coba bayangkan itu. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu ditempuh dengan onta zaman dulu 15 hari. Rasulullah hanya berjumpa dan kesannya berapa? 3 detik. 3 detik. Makanya kalau Allah sudah berkehendak, tidak bisa kita bantah, itu kehendak Allah. Bau semerbak, bertanya, Jibril, bau apa yang semerbak tadi? Memang kamu tercium? Iya. Di mana? Situ. Oh, kita lewat tadi di atas, di bawahnya ada pusaro Masito. Siapa Masito? Sianu. Coba bayangkan Masito itu meninggal di zaman Fir'aun. Fir'aun itu zamannya Nabi Musa, kawannya Nabi Harun. Karena Nabi Musa dihazab oleh Fir'aun, dikasihnya madu, susu, dikasihnya api. Kalau sempat Nabi Musa memakan madu atau susu, mati. Dimakannya api, maka tilulah lidahnya Nabi Musa. Cakap tak bersih kayak saya ni. Ibu doa Nabi Musa, Allahumma sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ya Allah, tolong bantulah saya ya Allah. Lidah saya tidak bagus lagi tapi mengerti tidak orang. Kalau tidak begitu, tolong kasih saya kawan. Diberi Allah Ta'ala Nabi Harun untuk berdakwah. Nah, persoalan, coba Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad, berapa ratus tahun itu pusaro Masito tercium bau semerbak. Coba ratusan tahun, awak besok meninggal, harum kubu awak ganda. Coba imannya kokoh. Oh, ada lagi Ustaz, ada zaman Rasulullah banyak. Antara lain sama Bilal bin Abi Rabah, seorang budak yang suku Arab Badui, hitam itu. Coba mendengar Abu Lahab bahwa Bilal bin Abi Rabah masuk Islam, dipanggil, Bilal, betul kamu memeluk Islam? Iya. Kamu ngikut Muhammad? Iya.
Kamu tidak sembah lagi Tuhan kita Lata, Hubal, Uzza. Tidak, karena itu bukan Tuhan. Marah Abu Lahab dan Abu Jahil. Diikat tangan, diikat kaki, diseret. Kalau bahasa Inggrisnya Pak, sonsang Pak. Ibu tahu enggak sonsang tuh? Enggak tahu. Kalau lahir sonsang, coba kakinya diikat, diseret kepada pasir tandus dengan kuda. Coba bayangkan, terkelupas kulit dan daging, berdarah. Sampai di padang pasir tandus, dihimpit dadanya dengan batu besar. Jangankan makan Bapak Ibu, minum setetes selama 3 hari 3 malam tidak ada masuk ke rongkongan Bilal. Sampai-sampai Abu Lahab bilang, hei Bilal, masih kamu bertahan? Iya. Tidak kamu memeluk agama kita lagi? Tidak. Itu siapa Tuhanmu? Keluar dari lidah yang mulia. Ahad. Ahad. Allah itu satu. Dalam riwayat Bapak dan Ibu, Bilal bin Abi Rabah belum meninggal Pak, belum meninggal. Tapi sandalnya sudah terdengar oleh baginda Rasul yang mulia, tek, 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 tek. Sudah terdengar tapak sandalnya di dalam surga. Coba sandal aja masuk surga Pak. Jangankan Bilal. Kalau awak kok, jangankan sandal, awak kok tahu nama mana. Coba. Oh saya enggak Ustaz, pundi amal saya dalam Ramadan ini Ustaz bukan tahajud. Saya adalah menjadi ahli duha. Ahli duha. Pokok tiap pagi saya sholat duha. Selesai bangun, cuci piring atau jalan-jalan maraton, kapanpun adanya, cuci tangan, cuci kaki, ngambil wudu. Selesai itu 5 menit cuma lebih kurang. Usolli sunatan duha raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca doa yang takbir walhamdulillah katsira. Selesai itu baca Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayatnya tasrah. Cuman guru-guru mengajar awak kalau bisa wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Wan nahari ila wasamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Oh enggak bisa ganti wad duha wal laili idza saja ma wadda'a rabbuka wa ma qala. Oh enggak bisa tukar qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ustaz, saya kalau qul ya kafirun itu di luar salat lancarnya Ustaz. Tapi kalau dalam salat berputar-putar situ aja Ustaz. Kan ada dong. Wala antum nama abutum. Wala. Error kasetnya. Ganti dengan kul huwallah. Sah. Tidak juga kul huwallah. Cukup Fatihah. Sah. Tidak juga. Amatilah. Coba. Oh saya tidak Ustaz. Saya selama Ramadan ini Ustaz. Dan seterusnya. Saya isi pundi amal saya ahli zikir. Pokok tiap malam itu saya berzikir 2 jam. Sebelum sampai 2 jam tidak akan beranjak dari tempat duduk. Aku lah kadang-kadang mau heran Pak. Di masjid kata imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam bawa kita zikir. Imam bawa kita doa. Tapi ada sebagian jemaah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Berangkat. Jangankan dia i'tikaf, jangankan dia berzikir lama kayak imam, enggak berangkat dia. Apalagi zikir takhasus 2 jam. Ange ikunya doa, ange iku doa enggak tahan ya. Tapi bila duduk di warung, Pak, duduk di warung, tahannya 3 jam, tahan sampai jam. Aku meja, kiri kanan kau kawan, itu mulai deh. Sanggup dia duduk. Oh dia tidak main duduk aja nengok. Sanggup dia menengok nonton kawan itu 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kenapa berzikir tidak sanggup? Coba.
Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Orang beriman, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Ada dalam riwayat kitab Dakhaikul Akhbar, ada seorang hamba Allah masuk neraka sudah 40.000 tahun. Tidak tahan azab Allah dalam neraka, tidak tahan. Maka dia baca lagi, Ya Latif, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Qahar, selama 40.000 tahun pula. Terdengar oleh malaikat Ridwan, lapor sama malaikat Malik, Malik, itu ada hamba Allah yang selalu membaca nama Allah dalam neraka. Panggil, siapa dia? Menghadaplah malaikat Malik kepada Allah. Ya Rabbi, kata malaikat Ridwan, ada hamba yang baca nama engkau dalam neraka sudah 40 tahun, tak tahan azab lagi. Kata Allah, Malik, cari. Berapa lamanya malaikat Malik mencari orang yang zikir dalam neraka itu? 40 tahun. Kata malaikat Malik melapor, tidak jumpa Ridwan, tidak jumpa. Cari. Balik sama Allah, Ya Rabbi, tidak jumpa, cari lagi. Coba bayangkan, yang menguasai neraka itu malaikat Malik, tidak jumpa. Berarti di mana nyoba, di korak-koraknya mungkin, Pak. Akhirnya dicari yang gelombang kedua, jumpa. Dibawa kepada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan, ini orang yang berzikir itu. Kata Allah, bawa ke dalam surga. Kata malaikat Ridwan, sudah ikut dah, tolong dalam surga kau bau, usuk kau bangkai kau, tolong dicelupkan dulu. Diazab. Akhirnya dapat masuk surga. Kenapa? Karena dia zikir. Dalam neraka itu, Pak. Boleh awak kayak gini, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah yang manggil, Pak. Allah yang manggil, tidak awak yang mencari Allah. Allah yang manggil awak. Siapa? Ahli zikir. Maka dalam Ramadan ini orang mencari pahala berlipat ganda. Coba tengok orang-orang kampung masuk Solo, menzikir, Pak. Kalau tidak sampai 50.000 dia tidak beranjak di tempat duduk. Siapa yang sanggup duduk 24 jam zikir kepada Allah? Ahli suluk, Pak. Ahli tarikat yang berkhalwat, Pak. Berdiri keluar dari kalambunya itu ketika buang hajat. Berwudu dia balik lagi. Coba. Kita kadang-kadang menganggap kita yang taat, banyak amal ibadat. Dibanding dengan orang-orang tua di kampung, umur kita tengok jasad apa tubuhnya itu, bodinya kalau bahasa orang sekarang, ibu nengok kurui-kurui, tapi amal ibadatnya luar biasa. Coba. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Yang berzikir, masuklah dalam hambaku. Sini. Kalian hambaku, sini. Fadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Masuk. Allah yang panggil, Allah yang cari, Allah yang suruh mak dan ayah. Kenapa? Ahli zikir. Mau nak baca kalimat yang mana? Tasrah. Nak solawat selama 2 jam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terserah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau orang-orang tua-tua dulu, makin lama makin kencang dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tenang hidupnya. Anak 7, anak 9, anak 10, tak ada risaunya.
Pada kerja sawah, sawah yang dikerjakan orang pula yang punya kongsi. Kalau masa kita musyarakah ahli zikir. Saya ndak Ustaz. Selama Ramadan ini saya menjadi ahli taubat Ustaz. Ahli taubat. Pokok siang malam saya sholat sunat taubat. Usolli sunatan taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Taubat, dosa saya banyak Ustaz. Kalau dibaca dosa lama dan ayah, malu kita sebetulnya di hadapan Allah. Coba tengok syair Abu Nawas. Ilahi la tulil firdausi ahlan wala aqwa ala nari. Ya Allah, saya tidak takut dalam neraka-Mu ya Allah. Dan saya tidak juga kepingin masuk surga-Mu ya Allah. Tapi dosa saya banyak ya Allah. Masuk neraka tidak sanggup saya terima ya Allah. Ingin masuk surga tapi dosa saya bagaikan pasir di pinggir pantai ya Allah. Coba tingginya syairnya Abu Nawas itu. Coba. Makanya Bapak dan Ibu, nah, coba pundi-pundi amal. Bakul tahajud, bakul Al-Quran, bakul duha, bakul apa lagi tuh? Oh saya selama Ramadan ini enggak usah ahli infak, wakaf, sedekah. Mantap. Semua rekening listrik yang ada ini saya yang bayar. Saya yang bayar. Coba bakul. Saya enggak usah. Seluruh anak yatim yang ada di kampung saya ini ada 7 orang. Saya yang bayar uang sekolahnya tiap bulan. Jajannya saya kasih tiap bulan. Ahlul yatim. Saya enggak usah. Saya ahli jamaah Ustaz. Bila hujan kayak begini Ustaz, gelap-gelap mati pun lampu, saya akan sholat jamaah Ustaz. Saya enggak usah. Saya ahli silaturahim Ustaz. Pokoknya dengan tetangga saya akur, sanak keluarga saya tengok, saya jenguk. Coba, saya ndak usah, saya ahli apa lagi? Saya ambillah, isilah pundi-pundi amal Bapak dan Ibu. Ini Ramadan berlipat ganda pahala diberikan Allah. Mbak kece orang tua wak, siapun banyak batanam pasti banyak menuai hasil. Ndak pernah batanam jangan mimpi menuai hasil. Bapak Ibu jemaah yang mulia, cukup demikian kuliah subuh pagi ini. Walaupun suara hilang-hilang timbul, saya mohon maaf kita bersama. Kada orang tua saya jumpa di jalan-jalan Pak. Oh Pak tua, yo ambo ko ceramah kolak kamu dia laloti ya Pak. Le mulia ambo pensiun baronti ambo Pak. Kece orang tua tu banyak ndak Bapak juga kesini lihat aja nya. Uyang, jangan berhenti. Kalau berhenti yang berdakwah, de alasan niko suara hilang, badan tak sehat, berhenti yang berdakwah, mati yang sia-sia yang mati yang. Tapi kalau ang berdakwah yang macam apapun ang lalui, meninggal ang dalam berdakwah, jihad yang luar biasa filosofis bahasa orang tua. Makanya Bapak dan Ibu, walaupun suara kayak begini udah lama nih, lebih kurang 3 minggu lebih lah, hampir sebulan. Doa Bapak, doa Ibu, doa jemaah sangat saya harapkan, karena masih banyak jadwal sampai halal bihalal sudah mendaftar. Bapak dan Ibu doakanlah kami semoga sehat badan dan suara kembalikan oleh Allah seperti semula, walaupun tidak seindah suara Nabi Daud. Biasalah bisa mendakwah, jadi murakab mufid, yang disampaikan tersusun, yang disampaikan berfaedah, bisa dimengerti oleh orang banyak. Semoga Bapak dan Ibu kita semua karena ini Ramadan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga Allah Ta'ala terima amal ibadah kita, Allah ampunkan dosa kita, amin ya rabbal alamin. Demikian dan terima kasih. Silap dan salam, mohon maaf. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.